Oke, mari kita bahas salah satu masalah paling bikin frustrasi dalam trading. Kenapa ya? Rasanya kita tuh selalu masuk pasar di waktu yang paling gak tepat. Pernah nggak sih Anda ngerasain kayak gini? Udah capek-capek analisis, udah yakin banget sama arah market, terus Anda klik tombol buy atau sell, tiba-tiba semuanya berantakan. Pola ini, pasti familiar banget kan? Anda masuk, harga langsung berbalik, karena stop loss, dan pas Anda udah keluar, marketnya malah jalan persis sesuai prediksi awal Anda. Percaya deh, ini bukan kebetulan. Dan ya, rasanya emang bikin kesel banget. Kesalahan paling umum itu kita mikir, wah saya kurang cepet nih. Padahal masalahnya itu bukan soal kecepatan, tapi soal timing. Anda masuk di momen yang salah, tepat di saat para pemain besar lagi siap-siap ambil untung dari posisi Anda. Oke, kita masuk ke jebakan pertama. Namanya perangkap konfirmasi. Disinilah momen yang kelihatannya paling aman buat masuk, justru jadi yang paling bahaya. Ya kan? Kebanyakan dari kita diajarinnya buat nunggu sinyal-sinyal ini, tunggu moving average-nya crossing, tunggu ada breakout yang jelas, tunggu candle-nya tutup dengan kuat di atas resistance. Intinya, kita disuruh nunggu konfirmasi. Nah, ini dia poin kuncinya. Saat semua sinyal itu kelihatan jelas dan aman buat Anda, itu artinya sinyal itu juga kelihatan jelas buat semua orang. Disitulah bahayanya. Area yang paling kelihatan pasti ini sering banget jadi zona likuiditas buat para pemain besar. Sekarang, coba kita ganti sudut pandang. Biar ngerti kenapa area aman itu bahaya, kita harus tahu dulu, siapa sih yang sebenarnya gerakin pasar? Cluenya bukan kita. Ini adalah kebenaran yang harus kita terima. Jumlah gabungan semua trader retail kayak kita ini nggak cukup buat gerakin pasar secara signifikan. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di tangan institusi. Terus siapa sih mereka ini? Ya, bayangin aja, bank-bank investasi raksasa, hedge funds, sama manajer aset yang kelola dana triliunan. Volume transaksi mereka itu jauh di luar bayangan kita. Nah, karena ukuran posisi mereka itu gede banget, mereka nggak bisa asal masuk dan keluar pasar gitu aja. Mereka butuh satu hal yang super penting, yang jadi bahan bakar pergerakan market, namanya likuiditas. Yuk, sekarang kita bongkar gimana permainan ini sebenarnya berjalan. Intinya cuma satu, perburuan likuiditas. Kalau Anda paham ini, cara Anda lihat chart bakal berubah selamanya. Jadi, likuiditas itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kumpulan order yang ada di pasar. Coba bayangin semua stop loss yang dipasang sama semua order breakout yang nunggu dieksekusi. Nah, itulah likuiditas. Terus, di mana order-order ini pada ngumpul? Ya, likuiditas itu ngumpulnya persis di tempat-tempat yang kita semua anggap penting. Di atas puncak harga sebelumnya, di bawah lembah harga, dan terutama pas banget setelah sinyal konfirmasi yang jelas itu muncul. Ini nih, pola klasik yang diulang-ulang terus. Harga gerak datar, terus tiba-tiba ada breakout yang kuat dan meyakinkan. Trader retail yang nungguin konfirmasi langsung deh pada lompat masuk. Dan tepat setelah itu, harga berbalik tajam, nyamberin semua stop loss, baru deh setelah likuiditas itu dibersihin, pergerakan yang sebenarnya dimulai. Kita nyebutnya false breakout atau jebakan. Tapi dari sudut pandang institusi, ini cuma bisnis biasa. Mereka itu nggak nargetin Anda secara pribadi. Mereka cuma nyari area di mana ada cukup banyak order buat ngisi posisi raksasa mereka. Jadi perbedaan paling mendasar antara trader retail sama institusi itu ada di timing. Ini pertarungan antara pendekatan reaktif melawan pendekatan proaktif. Bedanya jauh banget. Kita, para trader retail, itu cenderung reaktif. Kita nungguin pergerakan terjadi dulu, kita ngejar sesuatu yang kita anggap pasti. Sebaliknya, institusi itu proaktif. Mereka masuk justru di area-area yang sepi, buat dapat harga terbaik, bukan buat dapat konfirmasi. Poin pentingnya, kita masuk pas resiko lagi tinggi-tingginya, sementara mereka masuk pas harga lagi murah-murahnya. Akibatnya apa? Sering banget kita baru masuk ke pasar. Pas banget di saat institusi yang udah masuk dari awal mulai ambil untung atau distribusiin posisi mereka. Jadinya, kita ini yang jadi likuiditas buat mereka keluar. Jadi gimana caranya biar kita bisa keluar dari siklus ini? Jawabannya bukan dengan nyari indikator baru, tapi dengan ngubah total cara kita berpikir. Kita harus mulai nanyain pertanyaan yang lebih cerdas. Berhenti bertanya, di mana ya entry yang paling aman? Karena kita udah tahu sekarang, aman itu seringkali artinya terlambat. Mulai sekarang, coba tanya, siapa yang lagi berburu likuiditas di sini? Di mana stop loss kira-kira pada ngumpul? Dan yang paling penting, kalau saya masuk sekarang, jangan-jangan saya cuma jadi bagian dari likuiditas itu? Nah, ini aturan praktis yang bisa Anda pakai. Kalau ada setup trading yang kelihatannya sempurna banget, jelas banget, dan semua orang di medsos ngomongin itu, hati-hati.
kemungkinan besar Anda udah telat. Pergerakan utamanya mungkin udah selesai. Jadi, ingat ini baik-baik. Market itu nggak ngasih hadiah buat mereka yang nunggu konfirmasi. Market ngasih hadiah buat mereka yang mikir selangkah lebih maju, yang paham soal timing dan perburuan likuiditas. Jadi, pertanyaan sesungguhnya untuk Anda, setelah tahu semua ini, lain kali Anda lihat setup trading yang kelihatan sempurna dan aman, apakah Anda bakal langsung masuk, atau Anda bakal berhenti sejenak dan bertanya, saya ini mau jadi likuiditas buat siapa ya? Coba direnungkan.